Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Felisa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut di kegiatan 7.2, yaitu bagaimana membagi ruas garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang. Oke ya. Jadi jika kalian diminta oleh guru kalian untuk membagi sebuah garis menjadi beberapa bagian yang sama panjang, maka apakah yang kalian lakukan? Oke. Selengkapnya bisa kalian lihat pada video berikut ini. Tonton sampai habis ya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis dan bunyikan lonceng notifikasinya agar bisa melihat video-video. Kita akan membahas membagi garis menjadi N bagian yang sama. Buatlah garis KL, bagilah garis KL menjadi 3 bagian yang sama dengan langkah-langkah sebagai yang berikut. Buatlah garis KL, K dan L, ini garisnya. Lalu dari titik K, buatlah sembarang garis KP, ya, sehingga tidak berhimpit dengan KL. Kita buat K dan P-nya. Kemudian buatlah berturut-turut 3 buah busur lingkaran dengan jari-jari yang sama sedemikian, sehingga KS sama dengan SR sama dengan RQ. Nah, kita buat 3. Kemudian, kita kasih nama SRQ. Kemudian, tariklah garis dari titik Q ke titik L. Titik Q ke titik L. Kemudian dari titik R dan S masing-masing buatlah garis yang sejajar dengan LQ. Ya, harus sejajar LQ ya, ini ditarik berarti. Memotong KL berturut-turut di titik N dan M. M dan N ya. Lalu dengan demikian terbagilah KL menjadi 3 bagian, 1, 2, dan 3. Bagian yang sama panjang yaitu KM, MN, dan NL. Selanjutnya kita akan membagi garis dengan perbandingan tertentu. Diketahui garis CD sebagai berikut. Jadi ada garis CD. Lalu misalkan kalian akan membagi garis CD menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Maka langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah garis CD. Kita buat garis CD. Lalu dari garis CD buatlah sembarang garis CK sedemikian sehingga tidak berhimpit dengan CD. Kita buat di sini tadi ya. Oke, kita buat CK. Lalu dari titik C buat busur lingkaran dengan jari-jari yang sama ya. Dari C ini kita buat busur lingkaran dengan jari yang sama sehingga CP banding PQ sama dengan 1:3. Ya, 2, 3 ya. Oke, 4 gitu ya. Ini kenapa 4 kita paskan ke sini ya. Kita bagi ini ya. PQ. Kemudian tariklah garis dari titik Q ke titik D. Ya, kemudian dari titik B buatlah garis yang sejajar dengan DQ dengan cara membuat sudut yang besarnya sama dengan sudut CQD terlebih dahulu dari titik P, kemudian menghubungkannya sehingga memotong CD di titik B. Terbentuklah ruas garis CB dan BD pada garis CD dengan perbandingan CB banding BD sama dengan 1:3. Maka garis CD telah terbagi menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3. Ini ada 1:2, 3 ya. 1:3 seperti itu. Paham ya? Semoga. Oke, terus selanjutnya yaitu tentang perbandingan segmen garis ya. Jadi kita tadi sudah belajar membagi segmen garis, lalu bagaimana? Ya, jadi kita tadi setelah membagi bahwa sebuah garis dapat dibagi menjadi N bagian yang sama panjang dengan perbandingan tertentu. Kita perhatikan gambar. Misalkan ada garis, ini ya kita bagi. Ini dibagi gitu ya, garisnya. P, K, L, M, N, Q, A, B, C, D, E. Jadi ada KL, LB, MC, ND, dan QE. Kita lihat. Gambar tersebut menunjukkan garis PQ dibagi, jadi garis PQ tadi menjadi 5 bagian, yaitu PK sama dengan KL, sama dengan LM, sama dengan MM, sama dengan NQ. Jadi jari titik K, L, M, dan Q ditarik vertikal ke bawah sedemikian sehingga, ini ya tadi, PA sama dengan AB, sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE. Ya, ditarik dari tadi garis-garis yang tadi ya, maka diperoleh sebagai berikut. 1. PM berbanding dengan MQ ya. Jadi PM berbanding dengan MQ atau 3:2. Bagaimana kan 1, 2, 3. Ini 3. MQ itu 2 jadi 3:2. PC berbanding dengan CE 3:2 ya. Jadi kita tinggal lihat yang sama itu berarti PM berbanding dengan MQ sama dengan PE berbanding dengan CE. Yang kedua,
NQ banding NP, yaitu 1:4. NQ 1, QN ya, NQ ya ini 1. Sisanya tuh 2, 3, 4. Jadi 1:4. NP juga gitu ya. Dibanding dengan NP ya, NP kan NP-nya 4 tuh 2, 3, 4. Jadi 1:4. Lalu ED gitu ya. ED ya, ini 1 kan? Sisanya 4 tuh 2, 3, 4. Maka di 1:4. Jadi ED banding DP itu 1:4. Maka QN banding NP sama dengan ED banding DP. Yang ketiga, PL banding PQ sama dengan 2:5. Sama caranya tadi ya. 1, 2, PL banding PQ. Banding PQ berarti 1, ini 1, 2, 2 banding 2, 3, 4, 5. Sampai Q ya, 2:5. Sama dengan PB banding PE, yaitu juga 2:5. Maka bisa dikatakan PL banding PQ sama dengan PB banding PE. Yang keempat, yaitu QL banding QP. QL tuh 2, 3 ya, banding QP 1, 2, 3, 4, 5 ya. 3:5 sama dengan EB banding EP juga 3:5. Maka dapat dikatakan QL banding QP sama dengan EB banding EP. Ya itulah ya yang dinamakan perbandingan dari segmen garis. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, oke, kita lihat. Pertama, nah kita lihat ini di sini ya. AD itu berbanding dengan DB ya. Sama dengan AE berbanding EC. Ingat-ingat ya. Atau kita katakan AD per BD sama dengan AE banding EC. Yang kedua, AD banding AB sama dengan AE banding AC gitu ya. Atau dapat dikatakan AD banding AB sama dengan AE banding AC. Jadi perbandingan ini dilihat ya, dia perbandingannya. Lalu BD sama dengan DA atau CE sama dengan EA. Ya, jadi BD per DA sama dengan CE per AE. Yang keempat, BD banding BA sama dengan CE banding CA. Atau bisa dikatakan BD banding BA sama dengan CE banding CA. Lalu yang kelima, AD banding BA sama dengan AE banding AC sama dengan DE banding BC. Seperti itu. Atau bisa dikatakan dari semuanya kita dapat katakan AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BE. Yang kelima ya. Gitu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ya, jadi apa sih gunanya yang kita bagi-bagi garis tadi? Gunanya untuk menjawab soal berikut. Kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X ya. Di sini ada X cm, A ke P ke B 3,6 cm, A ke Q 2 cm, dan Q ke M ada 3 cm. Oke, bagaimana alternatif penyelesaiannya? Diketahui pada gambar bahwa BM sejajar dengan PQ. Ya. Jadi BM ini sejajar dengan PQ. Sehingga didapatkan AP banding PB, AP banding PB itu sama dengan AQ banding QM. Ya, seperti yang pembagian tadi ya. Oke, kita lihat. Maka X berbanding dengan 3,6, 2 berbanding 3. Kita lihat perbandingan seperti ini ya. Ini kan AP ya, 1, 2 ya. Lalu P berbanding dengan PB, 1, 2. Sama dengan AQ, 1, 2. Jadi AQ berbanding QM. Seperti itu ya, lihatnya ya. Lihat segmen garisnya. Nah, kemudian maka kita bisa katakan X banding 3,6 sama dengan 2 banding 3. Dari mana 2 banding 3? Ini ya. Dari ukurannya. Maka X kali 3 sama dengan 36 kali 2 gitu ya. Maka 3X sama dengan 7,2. X sama dengan 7,2 dibagi 3 sama dengan 2,4 cm. Oke, untuk lebih jelasnya saya kasarkan di sini ya. Jadi di sini bisa 2, kan? 2/3 di sini ya. Itu sama dengan, di sini dulu ya, X per 3,6 ya. 0,6 gitu ya. Nah, ini kita kalikan seperti ini, seret kali ya, ini kesali sini. Jadi dapatkanlah X kali 3 dengan 3,6 kali 2. Jadi ini dibagi, kalau yang ini tadi, didapatnya 2,4 itu 7,2. Ya, 0,2. Itu dibagi dengan 3. Dapatlah 2,4 cm. Contoh soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut, tentukan panjang CQ. CQ, kita lihat perbandingannya. Ada apa di sini? Berarti CQ tadi PC berbanding dengan CQ.
PI berbanding dengan IR. Maka 2,7 berbanding dengan CQ sama dengan 3 dibanding 4. Sama seperti tadi ya. Maka 2,7 kali 4 sama dengan CQ kali 3. 10,8 sama dengan 3 CQ. Maka CQ adalah 10,8 dibagi dengan 3. Jadi panjang CQ adalah 3,6 cm. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A. Diketahui pada gambar di atas bahwa BM sejajar dengan PQ, sehingga dapat dikatakan MQ berbanding QA sama dengan BP berbanding PA. Ya, kita lihat di sini ya. MQ banding QA sama dengan BP berbanding PA. Ya. Maka A banding 5 sama dengan 9,6 banding 6. Maka kita kalikan ya. A kali 6 sama dengan 5 kali 9,6. Maka 6A sama dengan 48. 48 dibagi 6, maka A sama dengan 8 cm. Oke, itu saja yang dapat kita pelajari untuk kegiatan 7.2. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.